Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Oh, Lubabul Hadis kelas 8. Lubabul Hadis kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak semuanya yang saya cintai, santriwan-santriwati Pondok Modern Selamat, khususnya kelas 8 dan S maupun 9 yang masih berada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa tatap muka, walaupun tidak secara langsung. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Amin Allahumma amin. Anak-anak semuanya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dapat syafaatnya besok dari kiamat. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis untuk kelas 8, yaitu kitab Lubabul Hadis, melanjutkan kajian yang kemarin. Tapi sebelumnya marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Semoga kita semuanya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapat kesehatan, dilindungi dari berbagai macam penyakit. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiwa'i mardatillah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak semuanya, silakan yang di rumah yang punya kitab Lubabul Hadis bisa dibuka halaman 6, hadis yang kelima. Halaman 6, hadis yang kelima. Ini masih menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dan orang alim. Keutamaan menuntut ilmu dan ulama, atau keutamaan ilmu dan ulama. Langsung saja kita mulai kajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa nadhara melihat, memandang, man barang siapa nadhara memandang, ila wajhil alimi, memandang wajahnya orang alim atau memandang wajahnya ulama, nadrotan dengan pandangan, nadrotan dengan pandangan fafariha biha, nadrotan dengan pandangan fafariha biha, pandangan yang menyenangkan, merasa senang dengan pandangannya, fafariha biha, merasa senang dengan pandangannya. Khalaqallah, maka Allah menjadikan, khalaqallah ta'ala, maka Allah menjadikan mintilkan nadroh, dari pandangan itu, mintilkan nadroh, dari pandangan itu, malaikat yastaghfirullah, yang akan memohonkan ampunan baginya, yastaghfirullah, yang akan memohonkan ampunan kepadanya, ila yaumil kiamati, sampai besok hari kiamat. Baik anak-anak semuanya, di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang ulama. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad, barang tentu kita dianjurkan untuk selalu memuliakan para ulama, termasuk juga dengan cara memandang wajahnya dengan penuh senang, tidak dengan penuh kebencian. Jadi kalau kita senang dengan ulama, insya Allah kita akan selamat
dunia akhirat. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al ulama warasatul anbiya. Al ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita senang dengan ulama, berarti kita senang dengan nabi. Kalau kita senang dengan nabi, berarti kita akan dicintai Allah. Itu. Dalam hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang melihat seorang ulama, melihat orang alim, memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya seorang ulama dengan penuh rasa suka, senang, cinta, dengan penuh rasa senang, dengan penuh rasa bahagia. Kalau kita memandang, kalau ada orang yang memandang wajah ulama dengan penuh rasa bahagia, maka Allah akan menjadikan malaikat baginya, yang akan mendoakan, memohonkan ampunan kepada Allah kepadanya. Ini hanya memandang ulama saja. Nah, memandang ulama saja kita akan diberikan ampunan oleh Allah melalui permohonan ampunan dari malaikat. Sudah saya ceritakan kemarin bahwa kalau malaikat itu adalah termasuk makhluk yang suci, tidak punya dosa. Jadi kalau malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah, sudah barang tentu pasti doanya akan dikabulkan. Itu sudah pasti, karena malaikat itu adalah makhluk yang suci. Ketika malaikat berdoa kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Ketika malaikat memohonkan ampunan kepada kita, karena kita sudah tadi memandang wajahnya ulama dengan senang hati, maka malaikat akan memohonkan ampunan. Maka sudah pasti doa dari malaikat itu memohonkan ampunan kita, dimohonkan ampunan kepada Allah akan terkabul. Insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya sampai besok pada hari kiamat. Maka dari itu, ini anak-anak semuanya bisa dijadikan pelajaran bagi kita, bisa dijadikan renungan. Marilah kita selalu memuliakan para ulama. Ini memandang ulama saja mendapatkan ampunan yang begitu besar, apalagi kalau kita mempelajari kitab, mempelajari ilmu yang dikarang oleh para ulama, seperti yang sedang kita pelajari ini, kitab hadis, Luhul Hadis, ini dikarang oleh ulama. Memandang saja kita sudah mendapat pahala, apalagi mempelajari ilmunya, maka akan mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Tidak hanya mendapatkan ampunan, tetapi akan mendapatkan banyak pahala. Baik anak-anak semuanya, saya harapkan semuanya yang masih berada di rumah tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama kita akan mendapatkan barokah dari para ulama. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak semua yang di rumah saya doakan menjadi anak-anak yang soleh, tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.